Di dalam kebisingan, sulit bagi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Ada kalanya kita perlu mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari setiap rutinitas yang kita lakukan. Kita perlu untuk menyingkir jauh dari setiap pekerjaan kita, dari setiap tanggung jawab kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah segala kesibukannya. Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berdiam diri, hanya berdua dengan Bapanya, berbicara dari hati ke hati, mendengarkan suara Bapanya untuk kembali merefresh kehidupannya. Karena itu biarlah pada saat ini, itulah juga yang kita boleh lakukan bersama, saudara. Kita datang di hadapan Tuhan dan kita mau katakan, Yesus, dalam namamu ku bertelut. Aku mau mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut. Yesus, dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kaulah Kristus, Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Benar ya Tuhan, hanya lewat Roh-Mu kami dapat melihat kuasa-Mu bekerja. Karena tidak ada pengharapan lain selain hanya di dalam Engkau ya Tuhan kami. Dan saat ini kami pribadi lepas pribadi datang di hadapan-Mu.
Kami mau melepaskan segala sesuatu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan kami. Sekalipun kami sungguh menyadari ya Tuhan, masalah kami tidak akan selesai dengan cepat. Sekalipun kami menyadari kesibukan kami masih akan tetap ada. Tetapi malam hari ini kami rindu Tuhan, kami boleh kembali diperbaharui di dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari keletihan kami. Kami menyadari ya Tuhan, kami terlalu letih. Letih dengan pekerjaan kami. Kami letih dengan pergumulan persoalan kami. Tetapi kami percaya bahwa di dalam Engkaulah yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kami. Sebab hanyalah Engkau harapan kami, sumber pertolongan dalam hidup kami. Karena itu bawa kami Tuhan untuk mendekat kepadamu. Lingkupi kami dengan sayap-Mu. Sebab hanya bersama denganmu Tuhan, kami dapat terbang tinggi. Kami dapat terbang melampaui setiap persoalan yang kami hadapi. Karena itu ya Tuhan, tolong setiap kami. Kami datang malam hari ini untuk memohon belas kasihan dan pertolongan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara pemazmur di dalam pergumulan yang dihadapinya, dia dapat berkata kepada Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Sehingga kita dapat berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Mu dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
tenang sebab Kau Allahku. Sungguhkah kita bisa tetap tenang ketika kita melihat keadaan negara kita seperti saat ini? Jujur secara pribadi, di dalam lubuk hati saya pun ada kekhawatiran, saudara. Apa yang akan terjadi masa depan negara kita, masa depan pemerintahan negara kita. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa sekalipun banyak hal yang kita khawatirkan, kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam kehidupan kita, bukan? Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Karena itu mari kita datang di hadapannya, saudara. Kita membawa segenap pergumulan persoalan bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menolong dan memulihkan bangsa dan negara kita. Tuhan, mungkin sebagian kami ada yang tidak terlalu peduli dengan keadaan bangsa kami. Mungkin sebagian kami sungguh peduli ya Tuhan, bahkan membawa kekhawatiran akan masa depan bangsa dan negara kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang berdaulat di dalam kehidupan ini. Sekalipun badai sedang menerpa bangsa dan negara kami, masalah pandemi, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah agama, masalah kelompok-kelompok tertentu. Kami percaya ya Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong bangsa kami. Karena itu Tuhan kami datang kepadamu memohon belas kasihan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan negara kami. Jangan biarkan bangsa ini dihancurkan oleh orang-orang tertentu ya Tuhan, yang mencoba untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Karena itu kami sungguh belas kasihan-Mu, kami memohon pertolongan-Mu, dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa memohon dengan sungguh bangsa dan negara kami. Saudara, ada banyak jemaat yang mungkin melalui masa pandemi ini tetap dengan punya kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Tetapi mungkin tidak sedikit juga sudah terbiasa dan sudah menikmati di mana tidak perlu ke gereja, tidak perlu datang untuk melakukan setiap kegiatan-kegiatan rohani di gereja. Yang tanpa sadar, saudara, sebenarnya itu akan membawa kita kepada kekeringan rohani. Mungkin sepertinya saat ini kita tidak apa-apa, fine-fine aja. Tetapi akhirnya kita menjadi tidak peka terhadap dosa. Telinga kita buta, tidak bisa mendengar, mata kita buta, telinga kita menjadi tuli, saudara. Kita tidak bisa mendengar dan kita tidak bisa melihat lagi apa yang menjadikan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus bertobat. Jika kita menikmati waktu-waktu tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bertobat. Itu akan membawa kelumpuhan di dalam hidup kita, yang tidak akan membawa kita punya kemampuan, kekuatan untuk menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup kita. Tuhan berkata, ketahuilah akulah Allah, tidak ada yang lain. Dialah Tuhan. Dia rindu untuk terus bersekutu dengan kita. Mari saudara kita belajar untuk mendengarkan suaranya, saudara. Dia berkata, be still and know that I am God.
Jangan biarkan masalah pergumulan membuat kita marah kepada Tuhan, yang akan membuat kita menjadi kering secara rohani. Mari kita mendengar suaranya berkata, Be still and know that I am God. 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 Mari kita datang di hadapannya, saudara. Saudara mendengar dia berkata, Be still and know that I am God. Dia ada, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita dalam hidup ini. Karena itu mari saudara, berlutut di hadapan Tuhan. Dengarkan suaranya. Jangan biarkan engkau menjadi kering rohani. Jangan biarkan engkau menjadi lumpuh secara rohani. Tapi mari datang di hadapannya, memohon Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jika selama ini masalah yang kuhadapi justru membuat aku semakin jauh daripadamu. Ampuni aku Tuhan jika masalah yang kuhadapi membuat aku mengutuki Engkau Tuhan. Mari kita mohon ampun Tuhan, jika justru kita bersungut-sungut, kita menyalahkan Tuhan atas setiap hal yang kita alami. Mari kita datang di hadapannya. Rasakan kasih-Nya. Dia berkata, Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still. That I am God. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Kami menyadari keberadaan kami di hadapan-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Kami tidak mau melalui hari ini, tahun ini, tanpa ada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan kami menjadi kering rohani.
Tapi kami mau rindu untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Karena tanpa mengenal dan mengalami Tuhan, kami tidak akan mengalami pertumbuhan dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Tolong kami. Malam hari ini kami tidak mau menjadi malam yang berlalu begitu saja. Tetapi biarlah kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami tahu, sedalamnya hatiku, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang akan berbicara melalui firman-Mu. Kami rindu Tuhan kembali perbarui hidup kami. Kami rindu Tuhan menyapa kami kembali. Dan kami percaya sekalipun pergumulan persoalan kami hadapi, kepala kami akan tegak berdiri. Karena kami punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan firman-Mu itulah yang akan memberikan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Selamat malam saudara. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di tengah pergumulan hidup dan tekanan hidup yang tidak mudah yang kami jalani Tuhan, kami sungguh Tuhan merasakan kasih setia Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan, mari kembali malam hari ini, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, lewat kebenaran akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang sering kita dengar. Lain di bibir, lain di hati. Kalimat ini sering ditujukan kepada orang yang berjanji namun tidak menepatinya. Kita melihat banyak orang dengan mudahnya berjanji, namun dia tidak menepati pada waktunya. Misalnya, seorang ayah yang berjanji untuk makan malam bersama dengan istri dan anak-anaknya, namun ia membatalkannya.
dengan berbagai banyak alasan. Kesibukan, ada rapat, macet, dan sebagainya. Atau seorang istri yang berjanji kepada suaminya untuk menjadi istri yang baik, tunduk kepada suami, menjadi penolong. Namun dengan berjalannya waktu, dengan berubah situasi dan kondisi, istri tidak lagi tunduk kepada suami, melainkan sebaliknya, dia menanduk suaminya dengan perkataan-perkataan yang kasar, makian, dan sebagainya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Saudara, manusia bisa membuat janji, tetapi kadang kala tidak mampu menepati janjinya dan tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan Allah kita. Dia adalah Allah yang setia. Dan inilah yang dinyatakan oleh Musa. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 3 dan 4, Musa berkata, "Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia." Saudara, ketika Musa mengatakan Allah itu setia, karena Musa telah melihat dan mengalami secara pribadi akan pengalaman bersama dengan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan kepada dirinya dan kepada umat Israel. Ulangan 32, saudara, ayat 1 sampai 43, merupakan suatu nyanyian Musa yang diperdengarkan kepada seluruh bangsa Israel menjelang kematiannya. Musa ingin mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Musa berkata, "Sebab nama Tuhan akan kuserukan." Artinya ialah Musa ingin mengatakan kepada seluruh orang Israel, siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa Dia adalah Allah gunung batu, tempat perteduhan, sumber pertolongan yang dapat diandalkan, yang pekerjaannya sempurna, tanpa cacat, segala jalannya penuh dengan keadilan dan kebenaran. Tuhan yang seperti itulah yang selama ini menyertai kita. Saudara, Musa menceritakan kepada bangsa Israel, mereka yang awalnya budak dan bukan siapa-siapa, tetapi Allah telah memilih mereka menjadi umat kesayangannya, bahkan menjadikan mereka bangsa yang merdeka. Musa mengingat pekerjaan Tuhan, bagaimana Allah menuntun mereka keluar tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Laut yang begitu luas dan begitu dalamnya dibelah dua oleh Tuhan, dan orang Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya, lolos di kejaran tentara Mesir. 40 tahun di padang gurun, Allah menyediakan makanan dan minuman, sehingga mereka tidak kekurangan. Bahkan Allah penuh dengan kesabaran, menuntun umat Israel, mengajari mereka menjadi bangsa yang beradab dan menjadi manusia yang seutuhnya. Bahkan ketika umat Israel berulang kali menyakiti hati Tuhan, berbuat dosa, bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, namun Allah dengan setia mengampuni mereka. Bahkan Musa menggambarkan pemeliharaan Tuhan seperti biji matanya. Di ayat 10 dikatakan, dijaganya seperti biji matanya. Bapak Ibu, kita punya 2 biji mata. Sangat kita jaga, bukan? Jangan sampai ada butiran pasir yang masuk ke dalam biji mata kita. Karena tentunya akan sangat mengganggu dan menyakiti mata kita. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel. Dijaga seperti biji matanya. Saudara, apa arti setia itu? Setia itu artinya ialah berpegang teguh pada janji atau pendirian. Patuh, taat. Ketika kata ini disendengkan kepada Allah, maka kita mendapati bahwa Allah itu teguh dalam janjinya. Allah dapat diandalkan, Allah dapat dipercaya. Allah tidak berubah dalam keputusannya. Dengan kata lain, Musa sedang berkata kepada seluruh orang Israel
bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti dan Allah yang menyertai kita selama ini adalah Allah yang dapat kita pegang teguh janjinya, yang tidak pernah berubah keputusannya. Karena itu, pesan Musa kepada seluruh orang Israel, jangan pernah meninggalkan Tuhan yang seperti ini. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan, tetapi tetaplah ikuti Tuhan itu. Karena Dia begitu setia. Setia dalam segala hal. Saudara kita melihat Musa mengagungkan, membesarkan Allah di dalam kehidupannya. Karena dia mengalami bagaimana kesetiaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudara, bukankah Daud juga berkata, "Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu." Saudara, Daud mengalami hal yang sama dalam kehidupannya. Bagaimana dalam situasi dan kondisi yang dialami, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi bersifat kekal. So, mari kita merefleksikan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Akan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang kita alami di sepanjang hidup kita sampai detik ini. Mari kita merefleksikan sambil kita mendengarkan pujian ini. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapak Ibu, kesetiaan Allah tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Oleh karena apa? Tidak lain karena kesetiaan adalah karakter Allah sendiri. Saudara, Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa Allah itu setia, bahkan lebih daripada 100 kali. Dan salah satu ayat yang terkenal yang menggambarkan kesetiaan Allah yang sering kita dengar dari Ratapan pasal 4 ayat 21 sampai 24 berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia menggambarkan kata kasih dan setia ini menggunakan kata hesed, yang artinya kasih yang datang dari atas, kasih yang sempurna, kasih yang tak pernah habis, kasih yang begitu besarnya. Yeremia ketika mengatakan Allah itu setia, bukan pada saat dia sedang senang, sedang liburan, tidak. Tetapi pada saat dia sedang mengalami pergumulan, kesulitan yang begitu berat di dalam kehidupan dan pelayanannya. Musa menyadari ada Tuhan yang dia kenal, yang begitu mengasihi dia dan setia kepada janjinya. Bahwa Allah yang memanggil dia menjadi hamba-Nya, Allah juga yang akan menyertai dia. Sehingga dia berkata, jiwaku berharap kepada Tuhan, karena aku meyakini kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru dan tak habis-habisnya. Dengan kata lain, kita punya kekuatan menjalani kehidupan ini karena ada Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya.
atau berbicara dan tidak menepatinya. Itulah Allah kita. Peganglah firman Tuhan. Percayalah dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru mengatakan hal yang sama tentang kesetiaan Tuhan. Dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kata yang sama, arti yang sama, bahwa Allah dapat kita andalkan, dapat kita percaya di dalam keputusan-keputusannya, di dalam firman-Nya, di dalam janji-janjinya. Saudara, Allah seperti itulah yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berikan janji yang begitu indah buat kita, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita di kasih Kristus. Entah itu penindasan, entah itu kesesakan, entah itu penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan. Sebab aku yakin bahwa baik maut, baik hidup, baik pemerintah-pemerintah, bahkan sekalipun iblis pun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kesetiaan Tuhan adalah karakter Allah sendiri. Dan itu jaminan buat kita untuk menggenggam Allah, untuk tetap bertahan, mengikuti Allah di sepanjang kehidupan kita. Allah tetap berkarya, Allah tetap bekerja, mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Pergumulan seperti apa yang dialami. Mungkin sedang sakit berat, sedang kesulitan masalah ekonomi, sedang bergumul akan masalah keluarga. Namun apapun itu, mari kita memandang kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang setia kepada janjinya, yang setia untuk memelihara anak-anaknya. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kita, bahwa kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, bersifat kekal, dan karena kesetiaan adalah bagian daripada karakter Allah sendiri. Kiranya firman Tuhan ini memberkati, menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Inilah yang kami rasakan, yang kami alami Tuhan, melewati pandemi yang begitu sulit di tahun ini. Engkau menjaga dan berserta dengan kami. Engkau menopang dan menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, ke depan pun, apapun yang terjadi, Engkau bersama dengan kami. Engkau menolong kami, dan Engkau memberkati kami. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Mari kita bersama-sama sebelum berdoa untuk pergumulan kita masing-masing, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sujud di altar
ketika kita datang pada Yesus, sesuatu pasti akan terjadi. Karena Yesus mengerti segala pergumulan kita. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Jemaatku, mari bersama-sama dengan saya berdoa di hadapan Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu berdoa buat semua domba-domba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk digembalakan oleh gereja-Mu. Banyak di antara mereka bergumul dengan ekonomi mereka, ya Tuhan. Ada yang tidak ada pekerjaan lagi, ya Tuhan. Bagaimana gaji mereka menurun drastis, bahkan ada yang kehilangan income sama sekali. Sementara kebutuhan keluarga sehari-hari tetap harus dipenuhi. Bapa di surga, ada jemaat yang usahanya tidak menghasilkan, tapi biaya usaha terus-menerus keluar. Dan mereka juga ada yang terhimpit dengan hutang yang tidak sedikit jumlahnya. Tuhan, mereka kehabisan akal. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat seperti ini. Tuhan sertai mereka. Tuhan bantu mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan juga pakai kami, ya Tuhan, gereja-Mu, untuk selalu berada bersama-sama dengan mereka, melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Bukan kekayaan yang mereka harap, tapi kecukupan hidup yang mereka dambakan. Hamba yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan hiasi. Hamba berdoa dalam keadaan ekonomi seperti ini, semua anggota keluarga bersatu dan saling mengerti satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling menghibur. Tuhan mengerti mereka. Dan biarlah kiranya sesama anggota keluarga pun saling mengerti satu dengan yang lain. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhan
damai ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Hamba berdoa untuk istri-istri supaya mereka mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Hamba berdoa untuk suami-suami supaya mendapatkan pengertian dan dukungan dari istrinya. Anak-anak mendapatkan kehangatan orang tua, dan orang tua mendapatkan kebahagiaan dari anak-anaknya. Hamba berdoa untuk keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Ada suami istri dalam masalah, ada orang tua anak yang tidak harmonis hubungannya. Hamba berdoa biar setiap anggota keluarga mau bertelut di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Dan jika Tuhan mengerti keadaan mereka, mereka pun mau saling mengerti keadaan satu dengan yang lainnya. Biarlah kiranya Roh Kudus turun atas kehidupan keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Dan pakailah hamba-hamba-Mu untuk mengembalakan mereka. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Pada masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan, izinkan hamba berdoa buat jemaat-Mu, supaya mereka tetap setia beribadah dan tidak ada pemikiran sama sekali untuk lari daripada firman Tuhan. Mereka setia berbakti pada hari Minggu bersama dengan keluarga mereka. Mereka setia berbakti, berdoa bersama-sama kami ya Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan berkelimpahan. Tuhan urapi hamba-Mu untuk memimpin kebaktian-kebaktian dan berkhotbah, supaya semua yang hamba-hamba-Mu lakukan itu betul-betul menjadi berkat buat jemaat-Mu. Hamba berdoa juga untuk kesehatan jasmani jemaat Tuhan. Banyak di antara mereka sudah lanjut usia. Tapi ada juga ya Tuhan di antara mereka ya Tuhan masih muda. Tetapi mereka ya Tuhan mengalami sakit penyakit. Mereka lemah tubuh. Ada fungsi organ tubuh yang mulai menurun dan tidak berfungsi dengan baik. Dan banyak permasalahan yang lain ya Tuhan. Hamba berdoa, biar Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan mereka. Karena kesehatan yang mereka dapat, mereka akan gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk para orang tua, hamba berdoa Tuhan jamah dan hiburkan mereka. Biarlah kiranya anak cucu mereka merawat dengan telaten setia, dengan kesabaran, dengan cinta kasih. Biarlah kiranya anak cucu mereka menjadi kebahagiaan pada masa tua mereka ya Tuhan. Tuhan, di akhir doa ini, hamba sekali lagi ya Tuhan memohon, setiap jemaat mempunyai permasalahan pribadi masing-masing. Tapi Tuhan, hamba yakin Tuhan mengerti pergumulan mereka.
satu persatu. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Bapa di surga, biarlah kiranya berkat daripada Allah pencipta alam semesta yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, memberkati jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.